Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Kenalkan, nama saya Devi. Hari ini kita akan membahas materi tentang packaging alias kemasan. Ada baiknya sebelum mulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah mulai pembelajarannya. Semoga setelah kalian nonton video ini, kalian jadi bisa tahu nih fungsi dari packaging itu apa aja. Bisa lihat bagaimana variasi kemasan yang ada di luar sana, sampai pada akhirnya kalian bisa memilih packaging atau kemasan apa aja sih yang cocok buat dipakai di produk makanan atau minuman kalian. Nah, kita mulai aja. Oke, packaging itu apa sih sebenarnya? Packaging itu merupakan alat atau material yang digunakan untuk membungkus barang, makanan, benda, ataupun minuman. Jadi esensialnya ya untuk membungkus aja. Tapi sebenarnya fungsinya tuh banyak banget nih. Yang pertama buat melindungi barang, makanan, minuman, atau benda. Karena bisa jadi kita khawatir juga dengan adanya kuman, bakteri, atau bahkan bisa karatan. Nah, yang kedua untuk menjaga kualitas produk. Jadi biar bisa tetap baik-baik saja, aman, dan baik untuk kesehatan kita. Yang ketiga, menampilkan pesan produk. Misalkan produk ini buat kesehatan secara esensial bisa terlihat dari si kemasan itu. Dan yang keempat, memberikan persepsi yang baik terhadap produk. Jadi kalau dilihat dari kemasannya, orang bisa akan lihat, oh ternyata produk ini bagus, aman, dan juga enak gitu dilihatnya. Yang kelima, menambah daya tarik produk. Terkadang, sama nih poin 5 dan 6, memberikan kesan mewah pada konsumen. Biasanya kita kan ngelihat produk, ada juga produk yang ada testernya. Tapi ada kalanya nggak banyak produk yang ada testernya. Secara otomatis kita pasti akan ngelihat dari kayak gimana sih kemasan yang ada di produk tersebut. Misalkan, oh kelihatan nih ya produknya kelihatan crispy atau produknya kelihatan lucu ya, atau bahkan bisa kelihatan sangat elegan. Dari sana tuh biasanya orang-orang akan lihat dan memilih produk tersebut. Pertama sih dari tampilan dulu ya. Setelah mereka tahu pasti bisa akan lihat kualitas si produk itu. Entah dia bagus atau tidaknya. Nah, yang selanjutnya, secara otomatis buat orang-orang yang mendesain produk dan bentuk packaging itu nggak boleh sembarangan. Karena itu akan mempengaruhi citra produk itu sendiri atau penilaian konsumen terhadap produk tersebut. Jadi, kalau buat kamu yang pengen ngedesain produk, dipikirkan baik-baik. Apakah kemasan ini aman, kemasan ini bisa melindungi makanan minumannya, atau kemasan ini bisa membuat orang tertarik untuk membeli si produk tersebut. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis packaging-nya. Yuk. Yang pertama, packaging pertama mirip kayak pouch ya. Di sana bedanya cuman ada transparan di bagian tengah. Biasanya orang memakai kemasan ini biar kelihatan seperti apa sih bentuk produknya. Seperti itu. Yang kedua itu pouch yang dia colorful. Setiap orang atau pedagang biasanya memilih packaging itu gak sembarangan. Jadi benar-benar melihat esensi dari tujuannya dia mau pakai packaging itu apa? Hanya melindungi aja kah? Atau di dalam kemasan itu dia pengen ngasih lihat produknya? Atau dia pengen ngasih lihat bahwa desainnya oke, jadi orang bisa tertarik? Sebenarnya sih semua tergantung kalian. Selanjutnya, ini ada juga pouch yang transparan, sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan ini juga transparan tapi pakai kemasan biasa ya. Kalian bisa beli di toko kemasan atau toko plastik. Ini biasa buat donat. Terus pernah saya lihat juga buat pie juga. Kayaknya ada deh fotonya. Ini saya ambil videonya, saya ambil foto-fotonya deh. Ini di Google. Jadi kalian bisa lihat dan cek di Google juga.
untuk lihat variasi yang lain. Lanjut, yang ini packaging buat minuman, yang sebelah kiri itu buat bubble. Sebenarnya ada variasi yang buat minuman bubble ya, ada yang cupnya itu setengah lingkaran, ada yang flat kayak gini. Jadi itu semua tergantung pemilihan dan kebutuhan. Terus yang tengah ini buat kopi biasanya. Ada yang tutupan, ada yang enggak. Yang di sebelah kanan ini biasa buat tutupan. Dan orang kadang melihat atau memilih, biasanya tuh kelihatannya lebih elegan tuh yang sebelah kanan. Saya udah pernah review sama murid-murid saya dan mereka bilang, sebelah kanan lebih kelihatan mewah ya untuk urusan produk minuman kayak kopi atau coklat seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya ini pouch yang buat minuman. Ini pernah nih dipakai sama murid saya ketika buat makanan dan minuman buat presentasi dan dia pakai ini. Kelihatan banget jadinya tuh lebih colorful dan lucu dan kita bisa pakai desainnya kayak gitu. Lanjut, ini yang tengah ini yang botol. Biasanya banyak ya variasinya. Bahkan saya pernah lihat mereka tuh bentuknya kayak lampu yang blue gitu. Jadi tuh kesannya lucu banget dan kalian bisa lihat di e-commerce yang lain buat variasi macam-macamnya kayak apa di sana. Ini yang tadi saya bilang buat tempat minuman, gelas minuman yang dia itu setengah lingkaran. Sebenarnya tuh pemilihannya tuh tergantung kebutuhan. Buat kalian, yang pakai Kiss atau kayak versi busai itu, dan kalian bisa pakai yang di sebelah kanan. Ini tuh biar kelihatannya tuh keren ya, apalagi kalau kalian pakai es krim gitu. Kalau pakai es krim tuh usahain pakainya yang setengah lingkaran ini daripada yang flat, dan itu bener-bener jadinya lebih kelihatan cantik. Selanjutnya itu adalah yang ini buat susu, kopi, jus, kadang suka pakai yang sebelah kiri ya. Karena jadi unik banget karena di sana ada gambar yang kalau bisa orang bilang, "Ih, kok kayaknya kurang colorful ya." Tapi menurut saya semua tergantung tujuan dari si pedagang itu sendiri alias si produsennya. Kalau dia pengen menciptakan image yang keren ataupun yang elegan, mungkin nggak terlalu banyak mesti banyak warna gitu buat ditaruh di kemasan. Nah, yang di sebelah kanan ini ada 2 jenis ya, yang satu kotak, yang satu, lingkaran tutupnya. Yang ini semua tergantung ya pemilihannya, biasanya tuh bisa buat nasi, biasa buat rice bowl ya, atau bahkan bisa buat salad, yang kayak di foto ini kan pakai salad ya. Ya ada salad buah, salad sayur yang kotak gitu. Tapi kalau emang kalian pengen out of the box ya, bisa aja sih yang kotak itu buat di salad sayur, yang lingkaran salad sayur, yang kotak itu buat si salad buah. Semua tergantung kalian sih sebenarnya. Nah, yang ini pai buah sama mochi. Ini ada banyak variasi ya. Di sini yang plastik yang biasa yang kalian bisa beli di kemasan. Yang di tengah ini biasa kalian juga ada di toko. Tapi kadang biasanya anak-anak tuh belinya tuh di e-commerce. Jadi gampang. Terus sebelah kanan juga ini yang buat pie atau buat mochi juga bisa, buat kue bulan, ini juga buat cake ya, ini bisa pakai yang satuan. Terus kalau sekarang tuh lagi familiar tuh yang segitiga buat milk crepes, itu tuh bagus juga settingannya, sama. Lanjut yang ini buat nasi juga biasa di salah satu tempat makan, biasa pakai yang kotak seperti ini, rice box ya. Iya bener, betul banget. Ini rice box, bisa yang pakai yang polos, bisa yang berwarna, semua tergantung kalian. Kalau mau tahu tempat nyetaknya di mana, kalian bisa cari. Ada banyak orang atau lembaga yang buat nyetak kemasan. Nah, kita lanjut ya. Sebelah kanan ini biasa buat pizza sama kue-kue kering. Kadang kue untuk
kegiatan-kegiatan pengen kotakan seperti ini juga. Atau donat juga boleh, burger juga boleh. Nah, yang ini yang kemasan transparan di bagian atas ya. Ini sering banget kalau buat acara-acara. Saya biasanya kalau acara-acara yang lebih mudah, itu biasa kotak yang seperti ini. Tergantung kebutuhan. Kalau memang pengen pakai 1 sekat, 2 sekat, atau bahkan 4 sekat, itu tuh semua tergantung kebutuhan. Kalau kalian yang di sebelah kanan itu kan kelihatan ya, kalau dia tuh pengen bikin sekatnya 2, biar nggak basi juga. Karena itu kan di situ siapa tahu dikasih mayonis ataupun yang bisa bikin makanan tuh asem. Nah itu emang kadang suka dijaga sih biar kan ada juga orang yang nggak suka makan dicampur gitu kan. Nah ini sekat itu penting sih buat pemilihan packaging itu sendiri. Lanjut, ini ada beberapa variasi packaging yang lagi unik-unik banget, yang lagi viral. Ini tuh ada yang buat eh, cakes, ada yang buat donat, ada yang buat croissant, ada yang buat popcorn, semua di sini. Jadi bisa kalian coba-coba lihat-lihat yang ada. Nah, ini juga sama nih variasinya lucu banget. Bisa buat bolu juga, bisa buat popcorn tuh banyak jenisnya. Ada yang buat kentang goreng, itu juga bisa. Atau donat, snack-snack kecil-kecil, nah ini bisa dipakai ini. Kadang kalau kalian pergi ke salah satu brand di mall yang buat kue-kue croissant, terus kayak bolu ataupun roti itu biasa pakai kotak yang warna merah itu tuh. Sering banget yang pakai itu. Atau bahkan donat ya juga ada yang kayak gitu. Lanjut, nah ini buat packaging yang buat cemilan. Ini ada yang bentuknya unik ya. Yang di sebelah kanan tuh unik banget karena jarang bisa ditemuin. Kalau di sebelah kiri kan biasa sasetan ya. Ini kadang banyak brand yang make dia yang sasetan seperti ini tuh biar cepet terjual dan juga kelihatannya cepet habis dan bisa bikin ini sih kayak psikologis itu orang kayak kalau satu kalau makan satu tuh kayaknya kurang gitu. Kalau dia bisa makan 3, 4 tuh pas gitu. Daripada dia beli yang ukuran besar tapi ternyata nggak habis semua. Nah, kadang sasetan ini penting buat menjadi salah satu alternatif packaging yang dipakai oleh produsen. Lanjut, nah ini ada juga yang buat buah-buahan kecil-kecil gitu, snacks. Ada yang sebelah kanan, ini juga kalau zaman dulu tuh ini tuh buat kotak selai, sebelah kanan tuh buat sambal atau buat coklat. Nah, tapi sekarang tuh bisa buat kue kering, buat lebaran tuh bisa. Kadang saya suka lihat variasi kreativitas orang-orang atau produsen tuh make kemasan tuh unik gitu. Out of the box yang biasanya buat makanan apa, diubah jadi buat makanan apa, itu tuh jadi kayak, wah, kreatif banget ya. Ya, seperti itu. Yang kayak ini nih kreatif sekali. Lanjut, nah ini juga ya buat cookies ya. Ada yang kalau pengen bikin cookies ukuran besar, skala besar itu pakai sasetan sebelah kiri. Atau kalau pengen kelihatan irit, hebat, tapi harganya sama, tinggal kecilin aja ukurannya. Terus banyak, nah ini pakai kertas cookies juga. Dan kalian bisa cari di e-commerce. Bener, pokoknya cari di e-commerce aja. Kalau kalian rasa susah di rumah kemasan ataupun di tuang plastik, bisa di e-commerce. Lanjut, nah ini sebelah kiri. Yang sebelah kiri saya sering banget lihat ini di toko kue. Biasanya kan chips tadi kan kayak sebelah kanan gini ya, satuan gitu. Tapi kadang ada yang bikin eh, cookies atau chips ini tuh ditaruh di gelas minuman. Unik ya? Iya, unik banget sih. Saya sampai kayak kaget, ah loh, ini kan buat minuman ya. Tapi malah dijadiin tempat chips atau cookies gitu. Dan emang jadinya tuh unik, seru, kayak wow, kreatif ya. Dan menurut saya semua sih tergantung tujuan dan fungsi yang diinginkan oleh si produsen. Baik lagi, niatan dari produsen tuh mau apa yang di kemasan tuh mau seperti apa. Itu tujuannya di situ. Lanjut ya, ini sebenarnya sama ya, kebab ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Ada yang kalau yang sering sebelah kiri tuh yang buat kebab ya. Yang sebelah kanan tuh lucu banget ini. Kebab atau kalian bisa bilang itu kreatif. Bikinnya pakai
bentuk kayak apa, kerucut gitu dan ini kayak corn gitu kan. Dan, wah ini sih kreatif banget sih. Kalau orang bilang, "Kamu mau pilih yang mana? Kalau ada kemasan yang sebelah kiri, sebelah kanan, kamu mau beli yang mana?" Banyak orang yang bilang, "Yang sebelah kanan kreatif ya, kayak corn es krim," gitu kan. Dan emang sih orang akan lebih tertarik sama yang unik-unik sekarang. Lanjut yang ini buat corn dog, yang sebelah kiri, sebelah kanan, bedanya cuman satu ada tutupannya, atau, yang sebelah kanan tuh nggak ada tutupannya. Selain bisa corn dog, bisa sosis bakar juga bisa, dan ini kreatif sih. Karena kalau kita di acara festival biasanya yang paling sering dijual atau dipakai tuh yang sebelah kiri, karena lebih aman ya buat dibawa pulang. Kalau misalnya mau langsung makan, emang di sebelah kanan itu lebih to the point, bisa buat cepet makan, seperti itu. Nah, itu dia jenis-jenis, packaging yang ada. Buat kalian semua yang besok, mau ada acara atau mau jualan, ditulis lagi tujuan kalian pakai packaging itu apa. Jadi nggak serta-merta, "Oh, oke makanan gua ini, makanan saya ini," ya udah pakai kotak aja plastik gitu biar aman. Tapi kalau kita yang lebih profesional pasti akan melihat bahwa aku pengen jualan, orang tertarik belinya nggak cuman dari rasanya, tapi pasti pengen lihat dari luarnya, alias kemasannya. Pasti harus dilihat baik-baik nih, kemasan apa aja yang cocok, kemasan apa aja yang estetik dan menarik buat apa ya, membuat si konsumen tertarik membeli produk kalian. Karena kan kalau nggak ada tester bingung ya. Kalau ada tester sih bisa-bisa aja kita bilang makanan kita enak gitu. Tapi kalau nggak ada tester ya secara otomatis orang akan lihat dari kemasannya. Oleh sebab itu, pelajari dan catat, tujuan atau fungsi apa aja sih yang pengen kalian pakai untuk di kemasan. Dengan begitu, semoga jualan kalian bisa banyak yang beli. Itu aja dari saya, terima kasih semuanya. Kalau kalian pengen nanya banyak hal, silakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan baca basmalah. Dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai salah, nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye.